Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kita sudah sampai kepada perkataan Syekh rahimahullahu ta'ala, ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat, yaitu sesuatu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Bacaan yang maksud di sini adalah bacaan surah ataupun ayat setelah membaca Al-Fatihah. Wa amma alaihi wasallam, adapun sesuatu yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca fi sholawat, di dalam solat-solat, minas suwari, dari surat-surat, wal ayati, dan dari ayat-ayat yang dibaca, fa inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi shalawatil khams, maka bacaan tersebut berbeda, yakhtalif, berbeda sesuai dengan perbedaan solat itu. Solat ini bacaannya begini, solat yang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya begini. Ini yang dimaksud oleh Syekh, bi ikhtilafi shalawatil khamsi wa ghairiha, berbeda sesuai dengan perbedaan solat yang 5 waktu dan solat-solat yang lainnya. Wa haka tafsilu dzalika, yang itu adalah tafsilnya yang setelah ini kita akan sebutkan tafsil secara rincinya. Dzalika mubtadi'ina bis salatil ula minal khams, kita mulai dengan salat yang pertama dari salat yang 5 waktu. Awalan, yang pertama adalah salatul fajr. Salat apa Pak? Salat subuh. Salat fajar, salat subuh. Kana sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha, membaca di dalam salat subuhnya, bi tiwalil mufassali, dengan tiwal. Tiwal itu adalah surat-surat yang panjang. Al-mufassal, mufassal yakni surat yang dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas, itu semuanya disebut dengan mufassal. Tiwal mufassal dimulai dari Qaf sampai nanti disebutkan Al-Mursalat atau yang lainnya nanti akan disebutkan. Ada 3 tiwalul mufassal ayat-ayat yang panjang mulai dari Qaf. Kemudian ada disebut dengan wasatul mufassal, pertengahan, enggak terlalu panjang dan enggak terlalu pendek. Kemudian terakhir ada qisarul mufassal, yang pendek-pendek, dimulai dari surah Al-Bayyinah sampai An-Nas. Itu disebut dengan qisarul mufassal, atau dalam riwayat yang lain 6. Jadi kalau subuh, salatnya Nabi SAW itu membaca surat At-Tiwal Mufassal, surat-surat Al-Mufassal yang panjang. Fakana ahyanan,
Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'ul waqi'ah, al-waqi'ah pada salat subuhnya. Yang punya bukunya atau PDF-nya di situ ada angka 2, 5, 6. Maksudnya itu adalah rokmus surah, nomor surat 56 itu. Angka yang kedua 96 itu adadul ayat, jumlah ayatnya. Ayatnya al-waqi'ah itu sekitar 96 ayat. Wa nahwaha, dan yang lainnya yang semisal dengan al-waqi'ah minaswari fir raq'ataini. Minaswari fir raq'ataini. Di dalam 2 rakaat dibaca al-waqi'ah. Berarti dibagi 2 karena salat subuh 2 rakaat dibagi 2 al-waqi'ah. Ini biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yang demikian. Wa qara'a min surati Tur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah At-Tur. Situ surat ke-52 ayatnya 49 ayat. Wa dzalika fi hajjatil wada', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca At-Tur ini di salat subuhnya ketika haji. Hajinya Rasulullah berapa kali, Pak? Ya, 1 kali. Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1 kali. 9 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah setelah hijrah tidak pernah haji. Kemudian fil ashirah, tatkala masuk kepada tahun yang ke-10, adzana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan haji, sehingga datang seluruh manusia dari segala penjuru dunia yang sudah masuk ke dalam Islam datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk mempelajari manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam riwayat Jabir. Maka Jabir mensifati radhiyallahu anhu, saya melihat unasun, manusia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang mata memandang. Saya melihat lagi dari yang berkendaraan jalan kaki, saya melihat ke kanan, demikian jauhnya. Kanan, kiri, demikian banyaknya manusia. Datang semuanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Hajjatul Wada'. Hajinya Rasulullah apa? Ifrad, Qiran, atau tamattu? Haji Qiran. Karena tamattu itu dia ihram dulu untuk umroh, kemudian setelah nanti sa'i dia tahallul, habis itu ihram lagi untuk haji. Itu disebut dengan tamattu. Namun ini yang termulia. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tamattu kalau gitu? Kalau tamattu itu yang lebih mulia. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membawa hadyu, hewan sembelihan. Adapun yang bawa hewan sembelihan maka dia hajinya qiran. Sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Namun di sini bukan bahasan kita. Wa kana ahyanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah yaqra'u, membaca di dalam salat apa ini, Pak? Salat subuh. Nah, jangan lupa salat subuh Qaf wal Qur'anil Majid. Itu ayatnya 45 ayat. Wa nahwaha fir raq'atil ula. Di rakaat pertama, berarti satu surat ini dia baca di dalam satu rakaat. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal. Tapi kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah qisar mufassal. Apa qisar? Apa tadi? Bacaan-bacaan yang pendek, surah-surah yang pendek, mufassal yang pendek. Namun kebiasaannya yang tiwal, panjang. Tapi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qisar yang pendek di salat subuh. Di salat subuh. Yaitu seperti apa? Idza syamsu kuwirat. Surat apa ini namanya, Pak? Idza syamsu kuwirat. Surat apa namanya? At-Takwir. Nah. Kemudian ayatnya cuma 15. Ayatnya cuma 15 ayat, berarti pendek.
Qisarul mufassal. Wa qara'a marratan, pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuhnya, idza zulzilat. Idza zulzilat, ini surat-surat yang pendek. Ayatnya cuma 8. Ayatnya cuma 8. Fi raq'ataini kiltaihima. Kiltaihima, di 2 rakaat dari salat subuh. Tapi diulang 2 kali. Berarti boleh, Pak. Rakaat pertama baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Setelah sampai habis. Di rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca itu lagi. Sampai hatta qala rawi, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Fala adri." Saya enggak tahu. Anas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Tapi saya enggak tahu Rasulullah ini lupa apa sengaja baca 2 kali. Menunjukkan memang bukan kebiasaan Rasulullah, yakni lain surat. Tapi ini kok ketika ini membaca diulang lagi. Rakaat yang pertama sudah, tadi kok kedua baca itu lagi. Kata rawi, saya nggak tahu Nabi lupa atau sengaja. Nabi lupa atau sengaja. Wa qara'a marratan fi safar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di salat apa? Di salat apa? Salat subuh ketika safar. Qul a'udzu birabbil falaq. Lebih ringkas lagi. Ayatnya cuma 5. Qul a'udzu birabbin nas. Dan qul a'udzu birabbin nas. Karena memang safar itu berat, Bapak. Kalau sekiranya diringankan bacaan ketika safar dilakukan. Karena kenapa? Ya memang safar itu adalah qita'atun minal adab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, potong dari adab, berat. Bagaimanapun orang punya kendaraan, mesti dalam safar itu beda kalau mukim. Mungkin berapa tahun yang lalu ya, Pak siapa? Bukan Pak ya, Raja Saudi siapa? Datang ke Indonesia. Iya. Tuh kan pesawatnya khusus, ada ininya, ada itu, tapi beda, dia nggak bisa loncat tuh kan, nggak bisa jauh-jauh dari pesawatnya, tetap segitu, tetap terbatas. Bagaimanapun enaknya dia melakukan perjalanan ini, mewahnya, tetap terbatas. Nggak sebagaimana kalau orang mukim enak. Sehingga rukhsah di dalam Islam dimudahkan. Jangankan bacaannya dipendekkan, apanya dipendekkan, Pak? Rokaatnya. Jangankan surahnya dipendekkan, rokaatnya dipendekkan. Terlebih lagi kalau kita safar itu, kadang kita sholat di safar itu beda-beda tujuan kita. Ada yang mau cepat, ada yang mau ini, sehingga beda kalau kita sholat di pemukiman. Kalau kita sholat dalam keadaan safar. Nah, sehingga dibaca surat-surat yang pendek. Wa qala li Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, ikra fi salatikal mu'awwidhataini. Baca di dalam salatmu mu'awwidhataini, 2 surat berlindung. Surat apa ini, Pak? Ya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini diistilahkan mu'awwidhat, dipakai berlindung. Nah, kan semuanya a'udzubillah, ini kan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, semuanya ayat yang mengandung perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihi. Bacalah dengan mu'awwidhatain dalam salat, wahai Uqbah bin Amir. Kenapa? Tidaklah seorang berlindung dengan perlindungan yang setara dengan 2 ayat yang mulia. Ini perlindungan yang luar biasa, 2 ayat yang mulia. Makanya Bapak, disunnahkan setiap selesai sholat kan baca ini ya, mu'awwidhatain. Setiap mau tidur disunnahkan membaca ini. Apalagi Pak? Ya. Dan banyak lagi. Kadang-kadang kita diperintahkan orang ketika meruqyah banyak membacakan ayat ini. Bacakan ayat mu'awwidhataini. Wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsari min dzalika.
alaihi wasallam terkadang juga membaca lebih daripada ini, lebih banyak daripada ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ya kana yaqra'u sittina ayatan fa aktsar, membaca sampai 60 ayat, bahkan lebih daripada itu. Qala ba'du ruwatihi, berkata sebagian yang meriwayatkan hadis yang mulia, la adri, saya tidak tahu, fi ihdar raka'ataini aw fi kiltaihima, 60 ayat ini, tapi saya nggak tahu itu 2 rakaat, yakni dibagi 2, atau itu cuma 1 rakaat untuk 1 rakaat. Tapi pernah membaca 70 ayat. Wa kana yaqra'u bi suratir Rum, pernah juga membaca surat Ar-Rum. Panjang ini Pak ya? Ya, 60 ayat. Surat yang ke-30 ayatnya 60. Wahyanan bi surati Yasin, pernah juga membaca surat Yasin. Ayatnya 83. Oh, Ustaz kok hafal semua ayatnya? Enggak, dibaca ini di bukunya. Dibaca. Wa marratan shalla subha bi Makkah. Dan pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat subuh di Mekah. Fastaftaha suratal mu'minin. Kemudian Nabi sallam membuka, istaftaha itu membuka, mengawali, berarti dia dari awal surat, baca surat Al-Mu'min. Berapa ayatnya Pak? 118 ayat. Pernah dibaca subuh di sini Pak? Luar biasa ini. Disebutkan bahwasanya ini ada Fathu Mekah. Hatta ja'a dzikru Musa wa Harun, sampai kepada ayat yang menyebutkan tentang Musa dan Harun. Au dzikru Isa, atau menyebutkan Isa. Syakka ba'du ruwatihi, yang meriwayatkan hadis ragu. Isa apa Musa ya? Biasa Pak, manusia. Isa kalau enggak Musa. Nah, syakka ba'du ruwatihi akhadathu sil'atun faraka. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Mu'minun tadi dari awal, tatkala sampai menyebutkan Musa wa Harun atau Isa kalau nggak salah, maka karena perawi sini ragu, akhadathu sal'atun faraka, maka tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam batuk. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam rukuk mengakhiri daripada surat tersebut. Berarti nggak diselesaikan. Enggak diselesaikan karena dia sampai kepada ayat tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanim mubin. Sampai di situ Nabi SAW batuk, kemudian rukuk. Kita di awal-awal pernah kita sudah sampaikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mau membaca ayat yang panjang, namun karena mendengar anak kecil, atau karena safar, atau karena batuk, akhirnya dia tidak menyelesaikannya. Nah, wa kana ahyanan ya'ummuhum fiha bis-saffat. Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengimami mereka dengan bacaan As-Saffat 182 ayat. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat pada hari Jumat. Maksudnya ini apa? Salat Jumat berarti. Maksudnya apa ini, Pak? Tadi katanya salat subuh, ini kok salat Jumat? Maksudnya apa? Salat subuh di hari Jumat. Nah, Bapak-bapak sudah tahu pasti ya ayatnya. Ya, Pak. Apa, Pak? Di ayat pertama, surat pertama apa? Sajadah. Di rakaat pertama adalah Alif Lam Tanzil. As-Sajadah. Sajadah. Fi raqatil ula. Itu ayatnya 30. Kemudian fi tsaniyah, dalam rakaat yang kedua membaca apa? Hal ata alal insan. Al-insan 31 ayat. Saya tanya Pak, Alif Lam Tanzil itu ayatnya 30 ayat. Al-insan 31 ayat. Yang paling panjang yang mana? Yang panjang yang mana? Sajadah. Loh, kok ini lebih besar? Iya, dia pendek-pendek dia. Dia pendek-pendek ayatnya. Adapun sajadah dia agak panjang, baru ayat lagi. Sehingga ayatnya 30, namun dia lebih panjang. 1 lembar setengah ya Pak. 1 lembar 1 ini sudah selesai.
Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama dipanjangkan, di rakaat kedua lebih pendek. Ini kebiasaan. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedahnya, kenapa di rakaat pertama dipanjangkan, Bapak? Kira-kira ada yang tahu? Masih semangat Ustaz, kalau 2 rakaat nanti sudah mulai ngantuk sudah. Bukan. Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar semua jamaah mendapatkan rakaat yang pertama, mendapatkan rakaat yang pertama. Nah, al-qira'atu fi sunnati au fi sunnatil fajri. Bacaan di dalam solat sunnah fajar, solat sunnah subuh. Berarti ada Bapak 2 rakaat sebelum subuh, dan inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh ini jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma qira'atuhu fi rak'atai sunnatil fajri, adapun bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 2 rakaat salat sunnah fajar. Berarti salat sunnah fajar 2 rakaat Bapak. Salat sunnah fajar subuh 2 rakaat. Fakanat khafifatan jiddan, sangat ringan kata sahabat yang mulia. Jadi sholat sunnah 2 rakaatnya Rasulullah itu sebelum sholat subuh sangat ringan, yang pendek sekali. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul, sampai Aisyah pernah mengatakan, hal qara'a fiha bi ummil kitab, Nabi baca Al-Fatihah apa enggak? Ketika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Saking apa Pak? Saking pendeknya. Ini Nabi baca Al-Fatihah apa enggak ya? Saking pendeknya. Nah, tapi pendek sesuai dengan syariat Islam. Bukan pendek-pendekan. Kalau yang dahulu itu 23 rakaat sekian menit itu bukan pendek. Ini enggak sholat ini. Kejaran. Iya, bayangkan ada yang ruku, ada yang sujud. Kalau ngejar doa ya. Ini bukan pendek. Pendek sesuai dengan syariat Islam. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'dal Fatihati fil ula minha ayah. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dari 2 ayat, yakni dari 2 rakaat ayat yaitu 136 ayat. Panjang apa ya? Panjang. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Maksudnya adalah 2 ayat terakhir dari apa ini Pak? Dari surat apa ini? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surah Al-Baqarah. Ya enggak Pak? Ila akhir ayat wa fil ukhra, dalam ayat yang lain membaca 64, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir, sampai akhirnya. Ini pernah Nabi SAW membaca di sholat sunnahnya seperti ini. Berarti kadang panjang, namun pernah Nabi SAW pendek, dan kebiasaannya adalah pendek. Wa rubbama qara'a badalaha, dan terkadang Nabi SAW mengganti bacaannya falamma ahsana Isa minhumul kufr, yaitu 52 ayat ila akhiril ayat, mulai dari ayat ke-52 sampai akhir ayat. Wahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama fil ula, qul huwallahu ahad fil ukhra di rakaat keduanya. Dan inilah yang sering kita amalkan. Di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua adalah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad.
Nah, wa kana yaqulu ni'mas suratani huma. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik surat dua surat ini. Dua surat ini surat apa tadi? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi jangan ini terus. Loh ini matanya Ustaz, surat paling bagus. Pendek lagi udah itu aja terus. Enggak ada peningkatan. Nah, wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang Bapak membaca surat pertama. Surat apa tadi? Qul ya ayyuhal kafirun. Fil ula, ya, dalam rakaat pertama, fil rakaatil ula, faqala hadza. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza abdun amana bi rabbih. Tatkala orang membaca qul ya ayyuhal kafirun, apa kata Nabi sallallahu mengomentari? Hamba ini amana bi rabbih, beriman dengan Rabb-nya, beriman dengan Tuhannya, beriman dengan Allah. Karena apa isinya, Pak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Perpisahan antara orang kafir dengan muslim. Kata Nabi, orang yang membaca ini, Masya Allah, hamba ini beriman dengan Rabb-nya, yakni mengkafirkan orang yang kafir, mengkafirkan orang yang Allah kafirkan. Karena sebagian orang nggak mau mengatakan orang kafir. Terus apa? Non-muslim. Ya non-muslim kan orang kafir. Pernah Pak ya? Nanti saya dipanggil lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wah, Muhammad, katakan, wahai orang-orang kafir. Allah yang merintahkan kita untuk mengatakan mereka orang-orang kafir. Namun kita juga punya adab. Tidak pernah kan kita bertemu sama orang kafir, kafir, kan enggak gitu. Enggak gitu juga. Meskipun kita katakannya mereka orang kafir, tapi kita juga enggak pernah, kafir, mau kemana? Enggak kan gitu. Enggak, kita katakan mereka orang-orang kafir, tapi kita juga enggak pernah manggil lo, kamu kafir kan? Enggak, kita enggak seperti itu. Islam itu mengajarkan adab, akhlak. Cuma apa yang memang Allah perintahkan kita katakan mereka memang orang-orang kafir, iya. Tapi ada adab memang. Dan memang kita nggak pernah tuh ngomong seperti itu, ya nggak? Enggak, kita katakan memang orang-orang kafir, bukan Islam. Tapi kita juga nggak pernah nunjuk. Oh, kafir dari mana Pak? Nah, enggak demikian. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwasanya Islam itu merendahkan, tidak demikian. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, hada hamba ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rabb-nya. Nah, karena diantara pembatal keislaman seseorang, sudah sampai belum? Nawaqidul Islam, yaitu tidak mengkafirkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kafirkan. Tidak mengkafirkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kafirkan. Kemudian faqara surat as-saniyati fi rak'atil ukhra, maka orang yang tadi membaca di rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua dia membaca apa? Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari lagi, hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Wah, ini hamba ini tahu tentang Rabb-nya. Tahu tentang Rabb-nya, karena qul huwallahu ahad itu berbicara tentang apa? Bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Esa, Ahad, tidak ada setara baginya, tidak ada yang dua. Sebagaimana orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Satu dari dua. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Ahad, satu. Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu yang setara dengan Allah. Ini sifat-sifat Allah. Orang yang bacanya, kata Nabi, Masya Allah, hamba ini kenal sama Rabb-nya, kenal sama Tuhannya, kenal sama Tuhannya. Demikianlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salatu
duhri. Setelah salat subuh, salat sunnahnya demikian, sekarang salat duhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat pertama Fatihatil Kitab wa surataini. Kemudian dua surat. Ini setelah Al-Fatihah baca surat. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surat. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fis tsaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan di rakaat pertama tidak sebagaimana panjang di rakaat yang kedua. Dan itu kebiasaan Rasulullah. Yang tadi faedahnya apa tadi? Siapa yang mengingat? Faedahnya apa tadi dipanjangkan di rakaat pertama? Karena iya, Masya Allah, agar semua jamaah mendapatkan sholat berjamaah secara sempurna. Secara sempurna. Nah, wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatu dhuhri tuqamu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhurnya panjang sekali, Bapak. Yutiluha hatta annahu kanat salatu dhuhri tuqam. Salat duhur sudah didirikan, sudah takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'. Kemudian ada orang-orang yang pingin ke al-baqi', kubur al-baqi'. Ini sudah dirikan sholat nih. Ada yang ada kebutuhannya di Baqi, dia ke sana. Fayaqdi hajatahu, dia selesaikan kebutuhannya di Baqi, kemudian dia kembali tsumma ya'ti manzilahu, kembali ke rumahnya, tsumma yatawaddau wa ya'ti, kemudian dia wudu di rumahnya, datang lagi ke masjid. Tsumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yatuluha au yutawwiluha. Sedangkan dia dapati Nabi masih di rakaat pertama. Oh, ini panjang ya? Panjang. Ini panjang. Pernah seperti itu, Bapak? Pernah seperti itu. Mungkin kalau di negeri kita mungkin sudah banyak orang yang batuk-batuk di belakang. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika yudrikan nasu raq'atal ula. Yang di wakanu para sahabat yadhunnuna menyangka annahu yurid, bahwasanya Nabi SAW itu ingin agar manusia mendapatkan rakaat yang pertama yang kita sebutkan tadi. Wa kana yaqra'u fi kulli minar rak'ataini qadra 30 ayah. Di setiap rak'ataini, dua rakaat itu sekitar 30 ayat, 30 ayat. Ini salat duhur. Qadra qiraati alif lam tanzil, seakan-akan dia membaca sajadah. Salat duhur, Pak, baca sajadah. Seakan-akan, karena panjang berarti. Nah, wa fihal Fatihah, dan demikian membaca juga Al-Fatihah. Wa ahyanan kana yaqra'u bis sama'i wat tariq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca as-sama' wat tariq, was sama'i dzatil buruj, wal laili idza yaghsha, wa nahwaha minas war. Dan yang semisal itu dari surat-surat yang lainnya. Wa rubbama, terkadang juga qara idzas sama'in syaqqat, idzas sama'un syaqqat wa nahwaha, dan yang semisal. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fid dhuhri wal 'asri bittirabi lihyatihi. Loh, katanya kan bacaan salat duhur sama asar itu enggak dikeraskan bacaannya, ya, sir ya. Terus gimana mereka mengetahuinya? Bittirabi lihyatihi, dengan gerakan tirab itu adalah goyang. Nah, bitirab, goyangnya, lihyatihi, janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'dal Fatihah fil akhirataini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca beberapa ayat setelah membaca Al-Fatihah fi akhirataini, di dua rakaat terakhir. Biasanya Nabi SAW itu di dua rakaat pertama baca Al-Fatihah sama surat. Rakaat kedua, dua rakaat terakhir baca Al-Fatihah toh. Tapi pernah Nabi SAW di dua rakaat terakhir baca beberapa ayat. Wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsar min al-ulayaini qadra nisf.
Cuma lamanya 2 rakaat terakhir ini separuh lamanya di 2 rakaat pertama. Lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi. Qadra 15 ayat. Ya sekitar 15 ayat. Panjang Pak ya? Panjang. 15 ayat. Warubbama tasara fihima. Bahkan kadang lebih ringkas daripada itu. Nah, atau iktasara fihima 'alal Fatihah. Biasanya juga cuma membaca Al-Fatihah toh, enggak ditambah dengan ayat. 2 rakaat terakhir. 2 rakaat terakhir. Tep, karena sudah masuk waktu, ada pertanyaan Bapak sebelum kita tutup? Masya Allah. Cukup Pak. Kita baru baca setelah Al-Fatihah sudah tahiyat sudah. Nah, Masya Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat tentang sifat salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat dengan detail tentang salawat ini, tentang salawat, dan bisa merujuk kepada kitabnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Demikian Ustadz Abdul Hakim dalam Al-Masailnya. Di situ disebutkan ada beberapa riwayat. Yang paling sahih itu ada 2, Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud. Dan itu tidak ada yang menyebutkan lafaz Sayyidina Muhammad. Kalau dia mengatakan memangnya Rasulullah bukan Sayyidina, kita katakan Sayyiduna. Sayyiduna itu artinya pemimpin. Nah, ana sayyidu ibni Adam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, aku adalah pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat. Iya, dia sayyid kita. Cuma lafadznya di sini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tahiyat tidak mengucapkan sayyidina. Tapi kalau dia yang bertanya sayyidina, ya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di salawat ketika sholat tidak ada lafadz sayyidina. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tapi seandainya Pak, kita mau mengucapkan Sayyidina Muhammad boleh, tapi jangan di solawat yang solat tadi, karena memang nggak ada lafaz dari salawat ketika solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makhluk yang iya. Karena jamaah itu kan ada sikap itu ada juga ada kecapean. Iya Pak. Kayaknya kita pernah sudah sampaikan hadisnya Muad, sampai ada yang lari satu orang, sholat di pojok masjid sana, habis itu pulang. Wah, Muad berat sekali. Dia baca Al-Baqarah Pak. Bayangkan selesai Pak. Al-Baqarahnya selesai. Ya kalau Al-Baqarahnya satu muka ya nggak masalah, ini selesai. Dan dia sebutkan bahwasanya kita kerja di siang hari. Kami nadhihin, ini orang yang menyiram tanaman sendiri, mengairi tanaman sendiri, nggak bisa kita, kelelahan. Akhirnya dia udah sholat di pojok masjid pulang. Nah, karena Nabi SAW mengajarkan takhfif, ringankan ketika sholat. Ringankan itu ya bacaan-bacaan nih, baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil melihat kondisi. Karena memang iya di belakang kalian ada orang yang sakit, wara'akumul dhaif, sakim, orang yang sakit, orang yang lemah, wadal hajah, ada orang punya kebutuhan. Beda Pak kalau orang lagi mukim seperti ini, enggak sama orang, bentar lagi berangkat pesawatnya, astagfirullah, lamanya imam ini, tiketnya jam sekian, ini enggak khusyuk sudah ini, enggak khusyuk sudah seperti ini. Iya Pak, iya. Nah, sehingga diringankan. Tapi ringan di sini adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau ringan-ringanan, orang satu ayatnya Qaf atau Nun, Allahu Akbar. Kan satu ayat paling pendek. Bukan ringan-ringanan seperti ini. Ringan kata Syekh Shalih Utsaimin, ma wafaqahu sunnah. Takhfif ma wafaqahu sunnah, laisa ma wafaqahu hawa. Kata Syekh Shalih Utsaimin, takhfif meringankan itu yang sesuai dengan sunnah, bukan sesuai hawa nafsu. Ya kan tadi, pingin-pingin mana yang lebih pendek. Nah, cari paling pendek. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.